Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Sitamani dari kelas C241. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem pemesanan makanan pasien rawat inap atau yang disebut AMEQ. Yang pertama ada analisis sistem, yang kedua ada gambaran bisnis proses, yang ketiga ada tahapan identifikasi, yang keempat ada analisis kebutuhan, dan yang terakhir ada desain interface dan output atau input. Sistem ini berhubungan dengan bagian staf gizi. Yang pertama, apa itu analisis sistem? Analisis sistem itu merupakan cara untuk menganalisis permasalahan berdasarkan data yang telah diperoleh dari hasil studi lapangan. Tujuan analisis sistem itu sendiri agar dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan, sehingga dapat diusulkan perbaikan sesuai dengan kebutuhan pada bagian gizi rumah sakit. Karena ini berhubungan dengan bagian gizi rumah sakit, jadi ini gizi rumah sakit. Nah, itu ada gambaran bisnis proses dan flow dokumen. Nah, di sini nama sistem yang dibuat adalah namanya MPQ. Tujuannya yang pertama ada untuk menyediakan kemampuan untuk menangani kebutuhan pasien rawat inap yang akan memesan makanan dengan cara online ke bagian gizi. Yang kedua, untuk melakukan pemesanan. Dan yang ketiga, untuk membuat laporan bagi staf gizi. Itu tugasnya staf gizi, yang terakhir adalah membuat laporan bulanan. Setelah itu ada gambaran bisnis proses. Bagaimana alurnya? Jadi alurnya yang pertama itu pasien harus menginstal aplikasi MPQ dulu. Setelah menginstal, kemudian pasien harus login. Login itu nanti dapat username sama password dari rumah sakit ketika masuk pertama kali ke rawat inap. Setelah itu, pasien memilih menu makanan. Setelah menu makanan, pasien akan dilihat, pesanan tersebut akan dilihat oleh bagian gizi, dan pesanan akan dibuatkan. Setelah pesanan akan dibuatkan, laporan pemesanan makanan itu, tadi jadwal pemesanan itu akan dibuat laporan bulanan dan diberikan pada rumah sakit. Setelah itu ada analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan, pertama aplikasi ini itu digunakan oleh pasien untuk memesan makanan ke bagian gizi melalui handphone. Jadi pasien itu mengakses melalui handphone, kemudian direspon oleh bagian gizi melalui web. Pasien memerlukan username dan password untuk login. Staf gizi akan mengakses melalui web jika ada pesanan masuk dari pasien. Kesimpulannya, jadi pasien mengakses lewat handphone untuk memesan makanan, dan staf gizi mengakses melalui web untuk merespon pesanan dari pasien. Yang keempat ada desain interface. Desain interface pada handphone yang pertama itu diakses oleh pasien, kemudian yang kedua ada desain interface pada web yang diakses oleh staf gizi. Ada desain interface yang pada handphone ya. Yang pertama ada form login. Itu berfungsi sebagai kunci untuk mengamankan akses aplikasi yang dibuat agar tidak salah digunakan oleh pihak luar. Ini ada menu loginnya, di sini ada username, kata sandi sama levelnya. Setelah itu ada desain form utama setelah login, adalah hasil dari melakukan login. Jadi setelah login itu tampilannya seperti ini. Kemudian setelah itu ada desain menu setting. Ini setting ini ya. Itu untuk mengatur background, tema, font, apa warna tabel. Itu tuh gunanya biar pasien tuh lebih senang aja buat memesan makanan, jadi nggak ada rasa malas, lebih suka aja. Setelah itu ada desain menu user. Itu berfungsi untuk menampilkan atau mengikut foto profil. Nah, di sini juga ada foto profil pasien. Kalau misalkan mau ngasih foto profil, apa mau input apalah gitu, nama profilnya yang mau gimana apa. Terus ada desain interface pada web. Ini yang diakses oleh bagian gizi. Kalau tadi oleh pasien, ini yang diakses oleh bagian gizi. Yang pertama ada form login, sama aja. Fungsinya untuk mengamankan akses aplikasi biar nggak disalahgunakan oleh pihak lain. Nah, ini harus memerlukan username sama kata sandi sama level. Kemudian ada desain form utama. Ini tuh hasil setelah form login. Nah, beranda form utama itu ada pasien, ruang ini diagnosa, kemudian keterangan makanan. Ini adalah hasil dari pasien yang sudah memesan makanan pada bagian gizi. Jadi ada laporannya, datanya. Kemudian ada desain form kategori. Itu berfungsi untuk melaporkan
mengelompokkan data makanan. Jika ingin mengubah kategori, ini klik yang ini. Si sebelahnya tanda silang. Nah, kalau misalkan memerlukan catatan, misal dari petugas A mau bilang ke petugas B tapi susah, tulis aja di catatan. Ini fungsinya, misalkan dari bagian gizi akan mengubah makanan utama yang tadinya hanya kentang dengan salad akan diganti dengan misalkan nasi atau bubur gitu. Kemudian ada desain form daftar menu pada staf gizi. Itu fungsinya untuk menampilkan macam-macam menu yang disediakan petugas berdasarkan diagnosa penyakit. Jadi kan tiap orang kan punya penyakit beda-beda. Nah, di sini dari staf gizi udah mengelompokkan, misalkan ada penyakit, misalkan tadi kan ada pasien yang terkena penyakit diare. Jadi kalau penyakit diare itu makannya seperti ini, penyakit HF makannya seperti ini, penyakit tipes makannya seperti ini. Jadi udah dikelompokkan sendiri-sendiri. Setelah itu ada desain form kelola data order. Itu fungsinya untuk mengelola pemesanan makanan pasien yang udah masuk. Nah, di sini ada nama pasien. Misalkan nama pasiennya Kirana, ruang mawar kelas 2, diagnosanya tuh diare, usianya tuh 5 tahun. Jenis makannya tuh tadi misalnya makanan utama. Fungsinya sudah selesai, berarti sudah diantar dan sudah tidak ada pesanan masuk lagi. Kalau tulisnya sudah diantar, berarti lagi diantar. Belum selesai. Kalau belum diantar, berarti belum diantar. Kemudian ada desain kelola laporan. Itu fungsinya untuk menampilkan laporan bulanan pemesanan makanan pasien. Ini untuk melaporkan sebagai data laporan, misalkan bulan Januari ada berapa pasien rawat inap, ada 90. Kemudian ada pesanan yang masuk itu berapa, ada 90. Nah, rate ini berfungsi untuk mengevaluasi kinerja petugas staf gizi. Misal ratingnya 8, berarti oh sudah baik. Kemudian bulan depan, oh 8,7, berarti lebih baik lagi. Bulan depannya 8,4, berarti turun, berarti harus lebih baik lagi sebagai bahan evaluasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.